Hai, saya Andreas Bordes dan pada podcast kali ini saya mau share tentang salah satu cara yang efektif untuk bisa memotivasi tim Anda kayak gitu. Nah, cara untuk memotivasi yang efektif untuk bisa menggerakkan orang lain itu kita harus bisa menyentuh satu yang namanya value utama atau value yang paling penting dalam hidupnya itu apa. Setiap orang pasti punya berbeda-beda value-nya. Mungkin ada yang value-nya adalah significance, misalnya dia harus lebih unggul daripada orang lain. Ada juga orang yang punya value-nya misalnya kontribusi. Jadi yang utama dalam hidupnya adalah agar dia bisa berkontribusi untuk orang lain. Dan setiap value yang berbeda tentunya cara memotivasinya juga berbeda-beda. Kita harus tahu dulu si A ini value utamanya apa, lalu kita bisa memotivasinya dengan cara menghubungkan value tadi dengan apa yang Anda inginkan kayak gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk aja dari value yang pertama, yaitu adalah satu yang namanya certainty atau kepastian. Ada orang-orang yang paling utama dalam hidupnya itu adalah kepastian. Nah, untuk orang-orang yang mengutamakan kepastian dalam hidupnya, yang diutamain kepastian, apa yang kita sampaikan itu harus terkait dengan satu yang namanya kepastian, sehingga dia akan tertarik. Sebelum saya kasih contoh untuk bagaimana cara memotivasinya, saya mau kasih contoh, misalnya contoh dalam hal penjualan. Misalnya ketika Anda mau jual rumah, kayak gitu, kalau misalnya Anda sudah tahu calon pembeli Anda itu kebutuhan utamanya adalah value utamanya adalah kepastian, Anda bisa bilang, Pak, Bu, kalau Bapak atau Ibu tinggal di sini itu akan aman banget loh. Di sini kita ada security-nya 24 jam, juga dipantau lewat monitor, dan juga one way gate, jadi hanya satu pintu aja yang bisa masuk ke dalam perumahan ini. Nah, dengan mengatakan seperti itu akan menumbuhkan kepastian dalam calon pembeli tadi. Nah, itu akan menyentuh value-nya dan dia akan lebih tertarik karena menyentuh dengan value utamanya. Nah, begitu juga ketika kita mau memotivasi tim. Jadi kita harus tahu dulu apa value-nya. Misalnya tadi value-nya kepastian, jadi kita bisa bilang misalnya, wah bro, pencapaian target kita udah berhasil nih tahun ini. Kita kalau achieve lagi di tahun depan, selama 6 bulan full kamu akan dapat komisi 100% tanpa harus cari prospek. Oke, bisa dilihat di sini ada kata kamu pasti akan dapat komisi tanpa harus cari prospek. Ada kepastian di sana, ada janji di sana, sehingga orang yang mendengar tadi, jika value-nya adalah kepastian, dia akan tertarik. Oke, itu yang pertama, yaitu certainty atau kepastian. Lalu yang kedua adalah kebalikannya dari yang sebelumnya, yaitu uncertainty atau ketidakpastian, atau bisa dibilang adalah variasi. Jadi tipe ini adalah orang-orang yang membutuhkan variasi lebih banyak. Dia mengutamakan variasi kayak gitu. Kalau misalnya ketemu orang tipe seperti ini, kita bisa kaitkan cara memotivasinya misalnya seperti ini. Bro, kalau kita capek lagi nih, achieve lagi nih target tahun depan ini, kamu bisa nih jalan-jalan ke berbagai negara secara gratis. Kan biasanya kamu cuma jalan di Indonesia aja, di lokal aja, pergi ke berbagai tempat di Indonesia. Nah, ini kamu bisa, kamu kan belum pernah keluar negeri nih. Nah, kalau kamu achieve, kamu bisa jalan ke luar negeri secara gratis. Kamu bisa ke Hong Kong, bisa ke Perancis, ke Swiss, ke Belanda. Kamu belum pernah kan ke sana. Nah, ini adalah kamu bisa foto-foto di sana, dan itu semua bisa kamu dapatin ketika kamu achieve target tahun depan ini. Nah, ketika kita menyampaikan adanya variasi seperti itu, jika dia mencapai target, dia akan termotivasi. Itu adalah tipe orang yang kedua, yaitu uncertainty atau yang membutuhkan atau mengutamakan variasi. Kita masuk yang ketiga. Ini adalah tipe orang yang significance. Ini adalah tipe orang yang mengutamakan keunggulan dari dirinya dibandingkan orang lain. Jadi orang-orang ini biasanya orang-orang yang dominan ya, orang-orang dominan yang dia ingin unggul daripada orang lainnya kayak gitu. Nah, untuk memotivasi orang tipe seperti ini,
Nah, kita harus bisa mengkaitkan dengan keunggulan ketika dia sudah mencapai target. Contohnya misalnya, bro, kalau kamu achieve target tahun ini, bro, kamu bakal memecahkan rekor all the time. Sepanjang perusahaan ini berdiri, belum pernah ada yang achieve target ini. Tapi kalau kamu berhasil achieve nih, kamu akan menjadi yang tertinggi dari siapapun yang pernah bekerja di sini. Kamu akan jadi yang paling unggul, dan itu artinya kamu adalah yang paling terbaik. Nah, untuk ketika ketemu orang-orang seperti ini, ketika kita mau memotivasi orang seperti ini, nah kaitkan dengan keunggulan, pakai kata-kata terbaik kayak gitu. Nah, dia pasti akan termotivasi tuh, karena value yang utama dalam dirinya itu adalah keunggulan kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu adalah connection atau hubungan. Nah, ini orang-orang yang mengutamakan hubungan. Contohnya, kita langsung contoh aja. Ketika tim Anda ada yang value-nya hubungan, Anda bisa mengatakan seperti ini, bro, kalau kamu bisa achieve target tahun ini, kamu dapat bonus gede. Kamu bisa gunakan itu untuk jalan-jalan sama keluargamu, kamu bisa jalan-jalan sama orang tua, sama mertua, sama siapapun orang-orang yang kamu cintai. Nah, ketika dikaitkan seperti itu, dia akan merasa termotivasi karena, oh iya, aku bisa jalan, aku bisa quality time sama keluarga. Dan dia sangat menghargai itu, dan dia sangat mementingkan itu. Itu tentu itu akan memotivasi dirinya. Yang kelima adalah grow atau perkembangan. Ini orang-orang yang mengutamakan perkembangan pribadi. Apakah dia grow, apakah dia jadi lebih baik dari sebelumnya, atau biasa aja. Jadi ketika dia melakukan sesuatu dan dia akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dia akan termotivasi. Untuk orang-orang yang mengutamakan pertumbuhan pribadi atau perkembangan pribadi seperti ini, teman-teman bisa mengatakan seperti ini, bro, kalau kamu achieve target tahun ini, kamu pasti akan bakal belajar banyak banget. Karena kalau yang tahun sebelumnya kamu dituntut untuk ke penjualan personal, tapi kalau yang tahun ini kamu dituntut untuk bisa menjadi leader. Jadi mau nggak mau kamu pasti akan belajar tentang leadership, belajar tentang manajerial, komunikasi, motivasi, dan ini akan semakin memperlengkap skillmu, bro. Kalau sebelumnya cuma belajar jualan pribadi, kalau ini kamu akan belajar jauh lebih lengkap as a leader. Dengan seperti itu dia akan jadi jauh lebih termotivasi, karena apa yang akan dilakukan dikaitkan dengan grow atau perkembangan pribadi ketika dia melakukan itu. Yang terakhir adalah kontribusi. Nah, kontribusi adalah orang-orang yang mengutamakan dia bisa contribute nggak di dalam society, di masyarakat, atau dalam hidup ini dia kira-kira bisa contribute nggak. Untuk orang yang tipe seperti ini, kita bisa kaitkan contohnya kayak gini. Bro, setiap penjualan yang kita lakukan, ini 10% akan disumbangkan untuk orang yang membutuhkan. Jadi bro, semakin banyak kamu berjualan, semakin berhasil kamu jualan, maka kamu akan semakin tinggi kontribusinya untuk masyarakat. Karena setiap penjualan kamu dapat profit, dan juga otomatis kamu juga akan membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan seperti itu akan membuat orang dengan tipe seperti ini, tipe kontribusi ini termotivasi, karena dia akan merasa ketika dia berhasil melakukannya, dia akan kontribut juga untuk ke masyarakat, untuk ke orang lain yang jauh lebih banyak. Dan itu adalah suatu hal yang memotivasi untuk dirinya. Oke, jadi itu dia tadi 6 human needs. Ada certainty atau kepastian, ada uncertainty atau variasi, ada significance atau unggul, ada connection atau hubungan, ada grow atau perkembangan atau pertumbuhan. Yang keenam ada contribute atau kontribusi. Jadi teman-teman harus tahu apa value utama atau needs utama dari tim teman-teman, per orangnya, per individunya seperti apa, lalu kaitkan dengan needs utamanya tadi agar dia semakin termotivasi. Mungkin Anda bertanya, terus gimana caranya untuk bisa mengetahui
value-nya seseorang. Untuk bisa mengetahui, Anda bisa bertanya kepada dirinya, bro, contohnya ya, bro, apa sih yang paling penting dalam hidupmu? Nah, ketika kita tanya seperti itu, dia akan share. Kalau misalnya dia share, misalnya contoh tentang yang paling penting adalah keluarga atau pasangannya misalnya, itu berarti yang utama adalah relationship. Ada juga orang yang value-nya, value-nya saya, pokoknya saya harus sukses bro, saya harus bisa jadi yang terbaik. Nah, berarti itu adalah value utamanya adalah significance atau keunggulan. Kalau ada yang mengatakan value utama saya pokoknya di mana saya bisa bertumbuh jadi jauh lebih baik, saya akan pilih kegiatan atau pekerjaan itu. Itu berarti adalah grow. Nah, coba tanyakan ketika PA atau performance appraisal kepada tim Anda bisa sambil menanyakan juga, apa sih yang paling penting dalam hidupmu? Nah, dari situ dia akan share dan Anda akan tahu value yang utama itu apa. Lalu teman-teman juga bisa nanya nih, misalnya bagaimana dia membuat keputusan dalam suatu hal. Misalnya contoh ketika dia beli rumah, tanya aja, bro, kenapa kok beli rumah ini? Iya bro, soalnya rumah ini aman. Berarti dia value-nya kepastian. Atau misalnya dia beli rumah terus, kenapa bro beli ini bro? Wah, karena ya variasi aja ya, bosan ya tinggalnya di Bintaro terus, sekarang mau pindah ke Kelapa Gading. Misalnya kayak gitu. Berarti dia butuh variasi. Atau hal yang lain, misalnya beli sepatu gitu ya, beli sepatu Tomkins. Saya agak terdistorsi apa nama sepatunya. Jadi ada sepatu yang programnya ketika kita beli itu otomatis dia akan menyumbang ke Afrika kalau nggak salah, menyumbangkan sepatu. Jadi kita beli sepatu, dia otomatis akan memberikan sepatu kepada orang yang membutuhkan. Kenapa kalau ketika kita tanya seperti itu dan dia mengatakan, iya bro, sekalian saya beli, sekalian saya bisa menyumbang sepatu. Itu berarti yang utama adalah contribute. Oke. Atau misalnya kalau sepatu, misalnya bro kenapa pakai ini bro? Iya bro, soalnya sepatu ini nggak ada yang punya, jarang yang punya, hanya ada 5 di dunia. Dan ini harganya puluhan juta bro, nggak semua orang bisa beli seperti ini bro. Nah, itu berarti yang utama adalah keunggulan atau signifikan gitu. Dia pengen lebih signifikan, pengen lebih dibandingkan orang lainnya. Nah, itu dia contoh-contoh sesi menit dan juga bagaimana cara mengetahui value dari orang lain. Jadi teman-teman bisa praktekkan juga ini agar teman-teman bisa semakin bisa memberdayakan tim teman-teman dengan jauh lebih efektif. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Silakan Anda share juga jika bermanfaat. Anda bisa screenshot Spotify ini, atau mungkin Anda dengerin di iTunes juga Anda bisa screenshot. Terus Anda bisa share di Instastory teman-teman agar semakin banyak orang yang bisa dapat manfaat dari podcast kali ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah dengerin podcast kali ini. Saya Andres Bordes. Semoga bermanfaat.